Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyimak materi mata kuliah saya hari ini. Kebetulan kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial homogen. Untuk lebih jelasnya kita bahas di sini. Kita lihat di slide kedua. Persamaan diferensial homogen. Lihat bentuk umumnya. Oke, kita akan bahas apa itu persamaan diferensial homogen. Nah, di sini untuk persamaan diferensial memiliki bentuk umum yaitu M x, y dx ditambah N x, y dy sama dengan 0. Nah, fungsi f x, y dikatakan sebagai fungsi homogen berderajat n jika terdapat alfa sedemikian sehingga f alfa a x, y sama dengan a pangkat n dikali f x, y. Persamaan diferensial di atas dikatakan homogen apabila m x, y dan n x, y adalah berderajat sama. Derajatnya sama. Contoh, misalnya di sini ada persamaan 2xy dy dikurang dalam kurung 4x kuadrat plus 3y kuadrat dx sama dengan 0. Maka persamaan mx, y sama dengan 2xy dirubah menjadi max, ay sehingga dituliskan menjadi 2ax ay. Nah, a-nya sama-sama dikalikan menjadi a kuadrat. Nah, untuk a kuadrat supaya sama maka dikali dengan 2xy. Nah, untuk menentukan derajat dari a dilihat dari derajat x. Bila derajat x-nya 1, maka a-nya derajat 1. Lanjut di persamaan nx, y sama dengan 4x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Maka menjadi n ax, y sama dengan 4a kuadrat x kuadrat min 3a kuadrat y kuadrat. Maka dituliskan a kuadrat sama dengan a kuadrat dikali 4x kuadrat plus 3y kuadrat. Persamaan di atas dikatakan homogen karena memiliki derajat yang sama, yaitu derajatnya 2. Oke, lanjut. Nah, untuk menyelesaikan penyelesaian persamaan homogen, maka di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, gunakan transformasi. Substitusi y sama dengan ux dan dy sama dengan x du plus udx. Dy itu diambil dari sini. Maka turunan dy sama dengan x du udx. Atau menggunakan substitusi x sama dengan vy dan dx sama dengan v dy plus y du, sehingga PD homogen berubah menjadi persamaan diferensial variabel terpisah. Jadi langkah yang pertama dalam menentukan solusi umum penyelesaian PD homogen yaitu merubah persamaan PD homogen menjadi persamaan variabel terpisah. Lalu selanjutnya dengan mengganti U sama dengan Y per U
untuk substitusi Y dan mengganti V sama dengan X per Y untuk substitusi X. Langkah yang ketiga, maka solusi umum PD didapat. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan lihat contoh di sini ya. Penyelesaian PD homogen ini yang pertama yaitu substitusi Y, dan yang kedua ada bentuk substitusi X. Nah, bagaimana untuk membedakan kapan menggunakan substitusi Y dan kapan menggunakan substitusi X? Ini bisa dilihat di tanda panah. Oke ya, kita bahas satu persatu dulu ya. Untuk contoh menggunakan substitusi Y, contoh, selesaikan persamaan diferensial X kuadrat min 3Y kuadrat dx ditambah 2XY sama dengan 2XY dy sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ada tanda panah XY berada di dy. Maka digunakanlah substitusi Y. Jelas ya untuk substitusi Y. Lalu kita lihat bentuk yang kedua untuk substitusi X. Ya. Contoh, selesaikan persamaan diferensial X kuadrat Y dx dikurang dalam kurung X pangkat 3 plus Y pangkat 3 dy sama dengan 0. Nah, lihat XY-nya. XY-nya berada di mana? Di dx. Maka gunakan substitusi X. Jelas ya sampai di sini? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk contoh 1 pada substitusi Y, tadi sudah kita bahas bahwa kapan menggunakan substitusi Y, kita lihat XY-nya berada di dy, maka gunakan substitusi Y. Nah, selesaikan penyelesaiannya. Kita buat fungsi mx, y dan nx, y menjadi ax dan ay. Nah, kita lihat mx, y sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat. Maka berubah menjadi a kuadrat x kuadrat min 3a kuadrat y kuadrat. Ingat ya, memberikan pangkat A dilihat dari pangkat X-nya atau pangkat Y-nya. Sehingga didapat A kuadrat dikali X kuadrat min Y kuadrat. Nah, untuk nx, y sama dengan 2xy. Sehingga perubahannya menjadi 2ax, ay sama dengan A kuadrat dikali xy. Nah, kita lihat derajatnya di sini. Apakah derajatnya sama? Kebetulan di sini derajatnya sama, maka persamaan ini adalah persamaan homogen dengan derajat 2 atau A kuadrat. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan bahwa persamaan itu homogen, maka kita gunakan substitusi Y. Ingat, substitusi Y dilakukan apabila XY berada di dy. Nah, selanjutnya substitusikan Y sama dengan UX dan dy sama dengan XDU plus UDX. Nah, lihat tanda panah dan persamaan yang dilingkari. Ya. Jadi X kuadrat min 3 UX, karena persamaannya kenapa dikali UX kuadrat, Bu? Karena di sini kan 3Y kuadrat. Nah, Y-nya diganti menjadi UX. Karena Y-nya kuadrat, maka menjadi UX kuadrat. DX-nya tetap. Ditambah 2X, Y-nya diganti menjadi UX. Dan dy dirubah menjadi xdu plus udx. Sudah jelas ya sampai di sini ya untuk merubahnya. Lanjut.
Nah, ini kita kalikan menjadi x kuadrat min 3u kuadrat x kuadrat dx. Nah, ini lihat tanda panahnya. 2ux itu menjadi 2ux kuadrat. Dikali x, maka dia menjadi 2u x pangkat 3 du. 2u kuadrat 2u kuadrat x kuadrat dx. Lihat tanda panahnya ya. Ya, perhatikan, lihat tanda panahnya. Di sini Anda harus lebih teliti. X-nya dihitung ada berapa? 2. Jadi kuadrat, U-nya dikali U1 dikali 1. Jadi U kali U kuadrat, sehingga didapat 2u kuadrat x kuadrat dx sama dengan 0. Setelah sudah dibuat operasi seperti ini, kita gabungkan dx dengan dx ya, sehingga didapat x kuadrat 1 min u kuadrat dx. Loh, dapat dari mana, Bu? Kok gini? Nah, kita lihat di sini. Ini saya rubah x kuadratnya, kita taruh di luar. 2u, ini kan 2u. 3u kuadrat x kuadrat ditambah min 3u kuadrat x kuadrat dx ditambah 2u kuadrat x kuadrat dx. Maka hasilnya menjadi 1 kan? Menjadi 1. Jadi u kuadrat x kuadrat, maksudnya menjadi u kuadrat x kuadrat, sehingga x kuadrat kurung buka 1 min u kuadrat, x kuadratnya dikeluarkan. Nah, du nya di sini x pangkat 3 2u du. Ini 2u nya saya kurung supaya sama-sama keluar u nya. Nah, di sini persamaan sudah berubah menjadi PD variabel terpisah. Setelah itu baru kita cari faktor integrasinya supaya persamaan mudah dilakukan integrasi. Nah, di sini untuk merubah ini perlu ketelitian. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang sudah dikali dengan faktor integrasi, maka masing-masing dicoret ini ya, dicoret sehingga menjadi x kuadrat dibagi x pangkat 3 menjadi 1 per x dx. Menjadi 1 per x dx ditambah ini 2u, yang du 2u x pangkat 3 nya coret nih, jadi 2u per 1 min u kuadrat du sama dengan 0. Nah, maka semuanya kita integralkan masing-masing ruas sehingga didapat integral 1 per x dx ditambah integral 2u per 1 min u kuadrat du sama dengan c, karena integral dari 0 adalah c. Integral 1 per x menjadi ln x. Nah, untuk integral u per 1 min u kuadrat du ini bisa digunakan dengan metode langsung, dengan konsep integral a per kotak dikali turunan dalam kotak d kotak. Nah, ini misalnya kotaknya berarti 1 min u kuadrat, turunan dari 1 min u kuadrat adalah min 2u ya, min 2u, karena ini udah sama, jadi integral min 1 per u du menjadi min ln 1 min u kuadrat sama dengan ln c. Baru sama-sama ln-nya kita gabungkan, karena dikurangi maka menjadi pecahan ya, sehingga ln sama ln coret
Sehingga solusi umumnya menjadi X sama dengan C kali 1 min U kuadrat. Nah, U-nya itu dirubah menjadi U adalah, ingat di langkah-langkahnya, U sama dengan Y per X. Karena U-nya kuadrat, maka menjadi Y kuadrat per X kuadrat. Sehingga solusi C-nya ini bisa dirubah menjadi X pangkat 3 sama dengan C kali C kuadrat min Y kuadrat. Ini adalah solusi umum. Oke. Lanjut di contoh yang kedua, yaitu dengan substitusi X. Nah, tentukan penyelesaian atau carilah penyelesaian umum PD dari X kuadrat Y dx min X pangkat 3 plus Y pangkat 3 dx sama dengan 0. Oke, penyelesaiannya sama, kita rubah dulu ya. Nah, kebetulan dia berderajat 3 ya. Anda bisa cek sendiri. Lanjut, karena XY-nya berada di dx, maka menggunakan substitusi X. Contohnya ya, lanjut. Substitusi X sama dengan U V dan dx sama dengan V dy plus Y dv. Dari mana, Bu? Dari rumus. Oke. X-nya sekarang X-nya diganti dengan U kali V. Sehingga menjadi persamaannya ya, persamaannya ini X-nya diganti dengan V kuadrat Y kuadrat kali Y. X-nya diganti jadi V dy plus Y dv min VY pangkat 3 plus Y pangkat 3 dy sama dengan 0. Dikalikan masing-masing ruas. Lihat tanda panahnya ya, yang biru. Pertama yang biru berarti kita lihat V-nya di sini pangkat 2 kali 1 kali V pangkat 1, maka menjadi V pangkat 3 Y-nya pangkat 3 dy plus yang lingkaran merah ini dikali tanda panah hijau dikali Y, berarti V kuadrat Y-nya yang tadinya pangkat 3 jadi pangkat 4 dv min V Y pangkat 3 plus Y pangkat 3 dy sama dengan 0. Gabungkan dy dengan dy ya, dy dengan dy. V Y pangkat 3 ini sama juga dengan V pangkat 3 Y pangkat 3 ini ya. Sehingga plus dikurang min ini habis ya. Sehingga didapat min Y pangkat 3 dy plus V kuadrat Y pangkat 4 dv ya, dari sini sama dengan 0. Jadi Anda harus teliti dalam membaca variabel. Nah, ini persamaannya sudah berubah menjadi PD variabel terpisah. Maka carilah faktor integrasi supaya persamaan mudah diintegralkan. Oke, selanjutnya ini sudah dikalikan dengan faktor integrasi ya, dikali Y pangkat 4 sehingga didapat min 1 per Y dy plus V kuadrat dv sama dengan 0. Maka masing-masing ruas kita integralkan. Ini bentuknya dirubah dulu supaya negatifnya pindah ke sini ya. Sehingga didapat 1 per 3 V pangkat 3 min ln Y sama dengan C. Dikali 1/3 supaya pecahannya hilang, sehingga V pangkat 3 min 3 ln Y sama dengan C. V pangkat 3 dirubah menjadi ln sama dengan ln E pangkat V pangkat 3 per Y pangkat 3. Ini Y-nya Y3 ini bisa pindah ruas ke sini ya. Sehingga jadi Y pangkat 3 sama dengan ln C-nya coret. Sehingga solusinya menjadi V pangkat 3 sama dengan C kali Y pangkat 3. Nah, ini adalah solusi umumnya.
V-nya dirubah ke bentuk awal X per Y. Nah, jelas ya sampai di sini. Nah, untuk menentukan integralnya, bila Anda kesulitan boleh chat Ibu ya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Bila masih ada yang belum bisa dipahami, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.